Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait darurat plagiarisme bagi akademisi. Yang mana materi ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama teoritisnya, yang pertama ini seperti ini, ada 4 bahasan. Yang kedua praktisnya. Yang pertama ide pokok main idea kita, yang pertama introduction, law and policies, ketika Turnitin, yang terakhir create an account. Oke, langsung ke materi introduction to plagiarism. Ini dirasa penting karena apa? Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang dikembangkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Oleh karena itu kita harus menghargai sebuah karya tersebut. Dalam menulis sebuah karya kita harus menghargai karya orang lain. Oleh karena itu plagiarisme merupakan yang sangat sensitif dalam dunia akademik. Oleh karena itu perlu kehati-hatian. Yang dikatakan plagiarisme yakni mencuri gagasan atau pikiran atau tulisan orang lain seolah-olah itu adalah tulisan sendiri. Oleh karena itu HKI atau hak kekayaan intelektual merupakan tujuan untuk pencegahan plagiarisme. Ada undang-undang di sini, ada nomor 17 tahun 2010. Ada juga yang law and policies-nya, undang-undang nomor 19 tahun 2002 terkait hak cipta. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 7 peraturan menteri nomor 17 tahun 2010, dan yang terakhir undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sanksinya dalam pasal 25 jika terbukti akan didenda sebanyak maksimal 200 juta dan paling lama 2 tahun pidana. Oke. Di sini 25 dan peraturan 17 pencegahan penanggulangan plagiat bla bla bla, itu di situ sama intinya. Sanksi nomor 17 ini memberikan teguran pertama kepada mahasiswa, tentunya peringatan tertulis, pembatalan nilai, pemberhentian status sebagai mahasiswa, dan yang paling berat pembatalan ijazah atau pencabutan gelar jika mahasiswa tersebut sudah lulus lama dan terbukti salah. Meskipun itu self plagiarism yang nanti kita akan bahas, tetap dia akan dicabut gelarnya. Oke, berarti ada 4 tipe plagiarism yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu dan mahasiswa. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Ini yang pertama. Terus plagiarisme sumber, penulis menggunakan ide atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumber-sumbernya secara jelas. Plagiarisme yang ketiga yang ialah plagiarisme atas kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain, bukunya seseorang terus kita cetak, ditulis covernya diganti nama kita sendiri, seperti itu. Terus yang terakhir self plagiarism, yakni mengunggah artikel kita sendiri dan kita kutip artikel itu termasuk tipe plagiarism. Oke. Terus bagaimana plagiarism terjadi? Pertama, karena memang waktunya terbatas, waktunya limit, jadi copy paste karya orang lain, itu karena terdesak begitu ya. Terus rendahnya minat baca, kurangnya pemahaman, serta kurangnya perhatian terhadap bahaya plagiarisme. Itu yang terjadi. Saya cepatkan. Cara menghindari, tips triknya, pertama, menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung atau kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Jadi harus pakai 2 tanda kutip atau menyebutkan sumbernya menggunakan aplikasi. Di Microsoft Office sudah ada yang insert reference yang manual seperti itu, atau menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Nomor 2, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan panduan ditetapkan masing-masing dalam instansi terkait penulisan daftar pustaka ya, sesuai selingkung begitu. Yang nomor 3, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar, ditetapkan masing-masing dalam sama ini. Sama, maaf 2 sama 3 typo.
Nomor 4, mengunggah karya ilmiah jurnal pada repositori milik kampus atau repository lain yang berdasarkan oleh perguruan tinggi. Karya kita harus diupload. Jika tidak diupload, tenggatnya lama, jadi diakui haknya orang-orang lain, akan menjadi hak orang lain, bukan hak kita. Nomor 5, menggunakan aplikasi anti plagiasi, gitu ya. Oke. Untuk alur yang pertama, melakukan penulisan, ya. Seperti biasa kita melakukan, mahasiswa kita suruh untuk melakukan penulisan skripsi, terus membuat akun di turnitin.com, ya. Karena Bapak Ibu sudah memiliki akun Turnitin sesuai yang ada di email masing-masing yang di belakangnya ada unimac.id itu. Terus upload skripsi file TA. Di sini bisa mahasiswanya yang upload. Nanti saya pandu cara menguploadnya. Terus hasilnya itu jangan lebih dari 30%. Jika 30%, lakukan revisi, lakukan bimbingan ulang seperti ini. Oke Bapak Ibu, kita move ke tutorialnya. Yang pertama, kita langsung aja di web. Kita masuk ke http://www.turnitin.com. Masuk, kita langsung create an account. Kalau sudah punya, coba login, tapi loginnya menggunakan login via Google yang menggunakan akun emailnya Unim, begitu. Nah, kalau belum punya, create an account. Oke. Buat akun baru sebagai student. Di sini ada students, ada technician assistant, ada instruktur. Bapak Ibu bisa milih instruktur, bisa assistant, bisa students. Ya, bebas. Tapi biasanya saya pakai yang instruktur karena saya dosen. Oke. Nah, kalau menggunakan new students dari mahasiswa yang mau cek plagiat, biar nggak capek-capek, mahasiswa yang meng-create account di akun kita tentunya, dan mahasiswa memiliki ID sendiri. Contoh di sini misalkan informatika, misalkan dia kelas ID-nya 21, ini saya kutip dari kode mata kuliahnya di Unim, terus key-nya misalkan bebas 1,5 begitu ya. Nanti seperti ini, informatika seperti ini, begitu, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu tidak susah untuk memasukkan akunnya tiap masing-masing mahasiswa satu persatu. Jadi mahasiswa cek sendiri biar efektif dan efisien. Terus seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk ke di sini ada submit. Di sini untuk mensubmit, klik tombol submit untuk memasukkan atau mengupload skripsinya. Tinggal mengikuti proses gitu. Proses berikutnya seperti ini, keluar layar seperti ini. Submit single upload. Di sini ada first name, misalkan Abdurrahman, last name Ismail, bebas ya. Judul skripsinya atau TA-nya apa. Terus terakhir choose from this computer, begitu biar nggak salah. Oke, seperti itu. Terus akan ditunggu agak lama sedikit karena proses mengupload. Setelah muncul seperti ini ya, terus ada size-nya tidak 0 KB begitu ya, ada web page count-nya 54, itu normal. Terus kita klik confirm, nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul ceknya 68. Ini kurang dari harus lebih kecil dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu dianggap plagiarism. Jadi Bapak Ibu bisa di-download, diklik aja di sini. Diklik di situ, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik di sini misalkan ya. Nah, di sininya diklik, akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau mendownload hasilnya bisa masuk di sini, ada panah di sini. Nah, ini yang ini 9%, 6% ini temuannya, enggak boleh ini. Ya. Ada tiap plagiarism beda warna, jadi ini biru, ada merah begitu. Detailnya seperti itu. Dan juga bisa yang bagi prodi bahasa Inggris bisa mengecek grammar yang salah disuka di sini. Nanti di sini tuh ada di bawahnya, di sini tuh ada seperti cek grammar begitu,
setelah di bawah ini, habis ini. Nah, cuman saya lanjutkan di tutorial yang web saja. Langsung cek dari Turnitin-nya saja. Pokoknya intinya hindari copy paste, harus menyebutkan sumber, terus jangan lupa parafrase, merangkum, terus menulis ulang. Dan kurangi penggunaan sumber dari dokumen legal seperti undang-undang, Pancasila, terus dan lain-lain. Pokoknya yang umum jangan digunakan. Jadi bisa ganti nama yang lain begitu. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya, tapi sebelum itu silahkan simak detail aplikatifnya, cara mengoperasikan Turnitin sebagai berikut. Semoga bermanfaat. The first step is to add a class. There are two types in creating a class: the standard and master. The master is set for faculty who has teaching assistants. If none, you may set the default option, which is the standard. Next is to input the class name, enrollment key, subject areas, and student level. Select the end date for the class. Once the end date has passed, the class will not be accessible for submissions, unless the class is reactivated. Click Submit. Class information will be displayed in a pop-up window containing the ID and enrollment password for confirmation. The next step is to create an assignment. Just click the class name and click Add Assignment. Enter the assignment title. The point value is set by faculty on the maximum number of points a student can receive from an assignment. Select the start and due dates for the assignment. Specific times are also selected. Students are only able to submit once the start date and time has passed. After the due date and time, students will be blocked from submitting papers, unless late submissions are enabled. Select whether the assignment will require similarity reports for submissions or whether any file type can be uploaded. The default option is to allow only file types that Turnitin can check for originality. For assignments that do not require similarity reports, you can select Allow any file type. This allows instructors to leave feedback on every file type. When creating a paper assignment, you may select to view and change any of the advanced assignment options. The advanced assignment options are viewed by clicking the optional settings link. Faculty can enter special instructions to their students about the assignment. Select whether you wish to allow submissions after the due date of the assignment. If set to yes, students will be able to submit to the assignment after the due date, providing they have not previously made a submission. If set to no, students will not be able to submit after the due date of the assignment. Report generation and resubmission options. If you set to immediately, or first report as final, similarity reports for all submissions will be generated immediately. Students cannot resubmit papers. Submissions must be deleted by the instructor to enable resubmission. If set to immediately can overwrite reports until due date, students may resubmit as often they need to until the due date. If set to on due date, similarity reports will not be generated for any submission, until the due date and time of the assignment. Excluding the bibliography. Select whether you would like text appearing in the bibliography, works cited, or references sections of assignments to be excluded from being checked for matches in the similarity index when generating similarity reports. Excluding quotes.
Select whether you would like the quoted materials to be excluded from similarity. Excluding small sources. This feature works by excluding sources in the source list that are below a set word count or percentage threshold. Allow access to similarity reports. Choose whether you would like your students to view the similarity reports for their submissions to this assignment. Enabling translated matching. This allows translation of other languages used in a submitted paper. Repository options. If set to standard paper repository, papers submitted to the assignment are checked against other institutions' student submissions. However, by selecting to institution's paper repository, this assignment will only be checked against other student submissions within the institution. Selecting no repository, papers will not be stored in any Turnitin repositories. The search options setting allows you to select which Turnitin repositories will be checked against when processing similarity reports for papers. Advanced online grading settings. If you would like to use a rubric to grade the papers submitted to the assignment, you may use the Rubric List drop-down menu to select a previously created or imported rubric. Enabling E-Rater Grammar Checker. This feature of assignment creation provides instructors with the option to enable the E-Rater grammar and spelling check for all submissions to the assignment. Select the ETS Handbook level from the drop-down menu. The ETS handbooks provide students with in-depth information about the grammar errors the E-Rater technology finds in their paper. You can select the dictionary used for the spelling check too. The Categories Enabled by Default option allows instructors to choose which categories of feedback are enabled when viewing assignment submissions in GradeMark. And if everything is set, click the Submit button. Students are now ready to submit their paper assignments. Faculty can upload papers by clicking the More actions and choose Submit.